Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayat Nur Wahid beserta teman saya Daimatul Jannah dan Asilah Namawadah dari kelompok 11 ingin mempresentasikan membangun dan mengelola sistem global mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kelas 4C. Sistem sebagai sistem yang direncanakan dalam perusahaan. Perkembangan teknologi informasi membawa sebuah perubahan dalam suatu organisasi perusahaan. Penerapan sistem informasi akan berdampak pada suatu pekerjaan, keahlian, organisasi, dan manajemen. Kita merancang organisasi yang baru, maka kita yang akan merancang ulang organisasi. Pembangunan sistem informasi harus dirancang dengan sebaik mungkin. Melakukan perubahan dalam organisasi bukanlah pekerjaan yang mudah, terutama perusahaan yang sudah besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengolahan melalui langkah-langkah yang terencana agar menghasilkan suatu perubahan yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Teori force field dari Kurt Lewin yang menyimpulkan bahwa daya dorong perubahan atau driving force akan berhadapan dengan penolakan resisten untuk perubahan. Untuk melakukan perubahan, maka daya dorong perlu ditingkatkan dan terus-menerus agar dapat melemahkan penolakan dan akan menghilangkan penolakan. Jika penolakan sudah hilang, maka perubahan tersebut dapat dibakukan menjadi sebuah sistem baru. Langkah-langkah untuk melakukan hal yang sudah saya utarakan di atas itu antara lain A. Unfreezing, yaitu suatu upaya penyadaran perlunya suatu perubahan. B. Changing, yaitu suatu upaya berupa tindakan untuk memperkuat daya dorong atau memperlemah penolakan. Yang ketiga, refreezing, yaitu upaya agar keseimbangan yang baru terbentuk dan agar bisa bertahan lama. Permasalahan utama dalam melakukan perubahan organisasi terutama berupa kebiasaan yang sudah lama melekat sehingga sulit untuk ditinggalkan. Yang kedua, metode pengembangan sistem informasi. Sistem informasi merupakan cara-cara yang diorganisasi untuk mengumpulkan, mengolah, memasukkan, dan menyimpan data serta untuk menyimpan, mengendalikan, mengelola, dan melaporkan informasi sedemikian rupa sehingga sebuah organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem informasi di perusahaan atau organisasi saat ini terus berkembang. Jika dahulu sistem informasi masih bersifat konvensional dengan pencatatan dan berkas-berkas hard copy, dengan adanya kemajuan sistem informasi, setiap perusahaan atau organisasi berlomba-lomba membuat sistem informasi yang kompleks dan bermanfaat untuk proses bisnis mereka. Pengembangan sistem informasi memiliki metode-metode yang beragam, mulai dari metode terstruktur hingga berbasis objek. Metode yang dominan dalam pengembangan sistem informasi yaitu metode terstruktur. Metode terstruktur dalam pengembangan sistem informasi atau lebih dikenal dengan System Development Life Cycle meningkatkan kontrol pengelolaan dengan membagi tugas kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola. Tahapan-tahapan dalam metode terstruktur antara lain sebagai berikut. Yang pertama, planning. Tahapan ini adalah tahap untuk mendefinisikan masalah dan menentukan tujuan kegiatan yang menyangkut estimasi dari kebutuhan-kebutuhan fisik, tenaga kerja, dan dana yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan sistem serta mendukung operasionalnya setelah diterapkan. Yang kedua ada analisis. Tahapan ini adalah tahapan untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusinya. Yang ketiga ada desain. Tahapan ini adalah tahap perancangan sistem kegiatan yang dilakukan, yaitu membuat pemodelan proses, membuat pemodelan data berupa DFD atau Data Flow Diagram, dan membuat desain tampilan antar muka atau interface. Yang keempat ada development. Tahapan ini adalah tahap pembuatan technical struktur dan database, mengkonversikan perancangan logika ke dalam kode dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Yang kelima ada testing. Dalam tahap ini tidak hanya menguji desain yang digunakan, namun menguji semua sistem yang telah ditetapkan, seperti tidak ada kesalahan, image yang salah, pengujian sistem seperti penyimpanan data, dan lain-lain. Yang keenam ada implementation. Tahapan ini adalah tahap mengimplementasikan sistem yang baru dan menjamin bahwa sistem yang baru tersebut dapat berjalan dengan optimal.
Yang ketujuh ada maintenance. Tahapan ini adalah tahap akhir untuk mengevaluasi kinerja sistem. Apakah sesuai dengan keinginan user atau tidak? Pada bagian akhir, tahap ini juga dilakukan kontrol secara berkala dan pembenahan. Selanjutnya, yaitu C, pengembangan aplikasi untuk perusahaan. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia mencari dan memilih produsen dan pemasar produk barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhannya tersebut. Namun, banyak dari produsen ataupun pemasar yang tidak memperhatikan bagaimana menawarkan produk yang dimiliki dan dihasilkannya dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana menawarkan produk yang dimiliki dan dihasilkannya dalam usaha memenuhi kebutuhan itu. Salah satunya yaitu berpromosi. Banyaknya yang terkesan asal-asalan, terutama pada kategori usaha mikro. Yang selanjutnya yaitu mengelola sistem global, mengembangkan arsitektur sistem informasi internasional. Arsitektur sistem informasi terdiri atas sistem informasi dasar yang dibutuhkan oleh organisasi dalam mengkoordinir perdagangan dunia dan berbagai aktivitas lainnya. Dimensi-dimensi utama dari pengembangan arsitektur sistem informasi internasional yaitu yang pertama, faktor budaya umum. Terdiri dari teknologi transportasi dan komunikasi global, munculnya norma sosial global, perkembangan dari budaya global, stabilitasi politik, dasar ilmu pengetahuan global. Yang kedua yaitu faktor bisnis khusus, yang meliputi pasar global, koordinasi global, produksi dan operasi global, tenaga kerja global, dan skala ekonomi global. Yang selanjutnya tantangan dan rintangan bagi sistem bisnis global. Yang pertama yaitu tantangan umum, yang meliputi partikularisme budaya, yaitu regionalisme, nasionalisme, dan perbedaan budaya. Ekspektasi sosial yang meliputi ekspektasi merek dan jam kerja. Yang selanjutnya undang-undang politik yang meliputi peraturan mengenai data lintas batas dan privasi serta peraturan komersial. Yang kedua yaitu tantangan khusus. Tantangan khusus ini meliputi reliabilitas jaringan telepon, tidak semuanya dapat diandalkan. Kecepatan transfer data, banyak yang lebih lambat dari luar. Personel, langkahnya konsultan yang memiliki keahlian. Yang selanjutnya yaitu globalisasi dipercepat dengan internet. Manado mengemukakan 3 hal penemuan utama yang antara lain yaitu menjadi global adalah perlu untuk mempertahankan persaingan. Yang kedua, global leadership adalah kunci sukses. Semua perusahaan memahami bahwa menuju globalnya dapat diwujudkan melalui pandangan dan strategi global. Yang ketiga yaitu peluang utama untuk menjadi global yaitu dengan mempertahankan pemasaran. Yang selanjutnya yaitu strategi global pemasaran. Ada beberapa strategi global utama yang menjadi basis struktur organisasional perusahaan global, yaitu yang pertama, strategi eksportir domestik. Yang kedua, strategi multinasional. Yang ketiga yaitu pewaralaba. Pewaralaba merupakan penggabungan yang menarik dari 2 hal yang baru dan yang lama. Dari satu sisi, produk diciptakan, dirancang, dibiayai, dan diproduksi pertama kalinya di negara asal. Tetapi untuk alasan-alasan khusus terhadap produk tertentu harus disesuaikan dengan personel luar negeri untuk memperluas proses produksi, pemasaran, dan sumber daya manusianya. Yang terakhir yaitu strategi lintas negara. Tantangan bagi manajemen dalam mengembangkan sistem global. Yang pertama yaitu membawa perubahan ke dalam proses bisnis. Yang kedua, mengkoordinasikan pengembangan aplikasi. Yang ketiga, menyepakati kebutuhan pengguna bersama. Yang keempat, mengkoordinasikan peluncuran peranti lunak.
Yang kelima, mendorong pengguna lokal untuk mendukung sistem global. Yang terakhir yaitu tantangan teknologi sistem global. A. Platform komputasi dan integrasi sistem. Bagaimana sistem baru ini akan cocok dengan sejumlah aplikasi yang ada yang telah dikembangkan di seluruh dunia oleh divisi-divisi yang berbeda, orang-orang yang berbeda, dan untuk jenis-jenis peranti keras komputasi yang berbeda, agar dapat mengembangkan sistem global, terdistribusi, dan terintegrasi untuk mendukung proses bisnis digital yang melintasi batas-batas antar negara. Yang kedua yaitu konektivitas. Sistem global yang terintegrasi sepenuhnya harus memiliki konektivitas kemampuan untuk menghubungkan sistem dan orang-orang perusahaan global ke dalam sebuah jaringan yang terintegrasi. Akan tetapi masih terdapat banyak isu. Masalah jaringan internasional antara lain keamanan, kualitas layanan, pengelolaan dan jaringan, biaya dan tarif, kualitas layanan internasional yang lemah, kapasitas jaringan, dan penundaan dalam pemasangan. Yang ketiga yaitu software atau peranti lunak. Perkembangan sistem-sistem ini menimbulkan tantangan bagi peranti lunak aplikasi. Hubungan yang sungguh-sungguh baru harus diciptakan kembali dan diuji sistem yang lama tetap disimpan pada daerah lokal. Tantangan lainnya dari peranti lunak yang baru harus diciptakan yaitu bagaimana membuat peranti lunak dapat digunakan secara realistis oleh berbagai unit bisnis dari berbagai negara. Sebagai contoh, agar benar-benar bermanfaat dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja dunia, antarmuka peranti lunak harus dibuat agar mudah dipahami dan dapat dipelajari dengan cepat. Cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.